Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuruddin Ma'ruf, pembuat dari board game berjudul Etheric Duel, di mana game ini saya buat untuk dalam rangka Gamersia Creator Camp 2025 untuk Kota Salatiga. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan cara bermain dari Etheric Duel ini. Nah, Etheric Duel itu adalah game 1 lawan 1 di mana player adalah seorang penyihir dan mereka akan bertarung satu sama lain untuk membuktikan bahwa mereka adalah pengendali Aether yang paling sakti, seperti itu. Nah, di sini kita ada beberapa komponen. Yang pertama adalah satu deck kartu beserta dengan kartu dari karakter masing-masing yang dipegang. Jadi satu karakter memegang satu deck milik mereka sendiri-sendiri. Terus kemudian ada token ini. Terus kemudian ada Magic Crash seperti ini. Nah, untuk setupnya itu sangat mudah. Jadi silakan dikocok terlebih dahulu. Terus lalu kemudian kita ambil 5 kartu. Oke. Nah, tujuan dari game ini adalah untuk ada 2 tujuan. Yang pertama adalah menghabiskan kartu deck lawan. Terus kemudian yang kedua adalah dengan membuat lawan tidak bisa memainkan kartu spell. Nah, jadi dalam game ini ada beberapa fase, dimana fase ini adalah itu fase yang untuk menaruh spell. Nah, jadi kita akan menaruh 3 spell sekaligus. Jadi seperti ini, 1, 2, 3. Nah, sebelumnya tadi saya bilang bahwa pemain tidak bisa menaruh, apabila pemain tidak bisa memainkan spell, maka dia dianggap kalah. Maksudnya adalah jika player tidak bisa memainkan spell langsung 3 seperti ini, maka pemain dianggap kalah. Seperti itu. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah fase reveal. Jadi ini di reveal. Nah, fase reveal ini kita membalikan kartu seperti ini. Terus kemudian kita masuk ke fase berikutnya, yaitu fase fase duel. Nah, fase duel ini dibagi menjadi 3 yang saya beri nama trick round. Jadi ada 3 trick round di mana kita akan mengadu spell kita dengan spell yang ada di depan. Jadi seperti ini. Ini berarti 1 trick, ini 1 trick, dan ini 1 trick. Seperti itu. Nah, kemudian yang kita adu adalah nilai power atau nilai kekuatan spell yang ada, yang tertera di kartu kita. Jadi semisal ini 3, ini 1. Nah, kalau semisal ini 3, ini 1, ini berarti kita berarti saya menang, seperti itu. Nah, kalau semisal menang, jadi saya ulangi dulu saja deh. Jadi kita adu seperti ini, yang spell yang ada di depan seperti ini, kemudian kita bandingkan powernya seperti itu. Nah, sebelumnya di kartu ini kita juga ada beberapa efek seperti ini. Kita bisa lihat. Nah, seperti bahwa di efek ini seperti itu. Nah, ketika sudah masuk ke duel, itu berarti efeknya, itu efek dari spell itu biasanya akan diaktifkan. Nah, siapa yang menentukan efek spell mana yang berjalan duluan itu berdasarkan dari Magic Crash. Magic Crash seperti ini. Nah, kalau semisal salah satu pemain memegang Magic Crash, maka dia diprioritaskan untuk mengaktifkan spellnya terlebih dahulu. Nah,
karena saya yang memegang spellnya, memegang Magic Grass, maka saya bisa untuk mengaktifkan seperti ini. Nah, kemudian kartu efek-efeknya juga ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah Crystal Token, Crystal, dan juga Ether Burst seperti ini. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, tapi sebelumnya saya akan melanjutkan untuk resolve kartu spell seperti ini. Oke, jadi untuk ini 3-1 berarti saya yang menang. Kalau semisal saya menang, ini berarti kartunya ini di discard. Kemudian musuh akan menaruh kartu di tengah. Nah, di kartu ini bukan discard pile, berbeda dengan discard pile, ini adalah inhibitor stack. Oke. Dan kemudian karena saya menang, maka pemain musuh kemudian akan mendiscard satu kartu. Nah, sedangkan saya karena memenangkan satu trik, maka saya akan mendapatkan token. Token ini adalah token kristal. Satu. Oke. Kemudian trik 1 selesai, kemudian dilanjutkan ke trik 2 dan ke trik 3. Nah, bisa gitu. Oke. Ini menang. Terus yang ini menang juga. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian karena ini sudah selesai, karena masih belum ada deck yang habis, maka permainan dilanjutkan dengan menarik kartu lagi. Jadi kita akan menarik kartu sampai tangan kita mempunyai 5 kartu seperti ini. Oke. Dan kemudian gamenya berlanjut lagi. Kemudian Magic Grass nanti dipindahkan ke pemain lawan. Jadi setiap ronde berganti, Magic Grass akan selalu berpindah seperti itu. Nah, lanjut aja. Oke. Kemudian kita buka. Oke. Di sini karena Magic Grass-nya berpindah, maka pengaktifan dari trick round itu adalah dari kiri pemain yang memiliki Magic Grass. Jadi dari pemain lawan saya ini berarti dimulai dari sini. Oke. Ini draw. Kalau semisal draw tidak terjadi apa-apa dan kartu langsung dibuang. Oke. Lawan saya mengaktifkan efek di mana jika trick round ini seri, maka saya dan lawan saya mendiscard satu kartu dari deck seperti ini. Oke, kemudian yang ini ini satu masuk. Terus ini mbak, ini draw. Oke, terus kemudian tarik. Oke, jadi saat ini kita sudah mencapai endgame. Kita akan mendemonstrasikan untuk karakter ability kita. Jadi karakter ability itu dapat diaktifkan kapanpun selama syaratnya memenuhi seperti itu. Nah, karakter saya adalah ini, Void Wizard seperti ini. Nah, di tulisannya ketika saya tidak memiliki kartu di tangan, maka efeknya mulai jalan seperti itu. Oke, saya akan langsung demonstrasikan saja. Oke,
reveal. Oke, yang pertama dari sini saya kalah ya. Terus ini. Tadi jelasin bang. Oke, jadi untuk Inferno ini dia akan membayar Etherburst. Etherburst ini adalah dari inhibitor step. Dari inhibitor ini kemudian akan dibuang ke discard pile sebanyak kartu yang diminta. Karena ini dimintanya 3, berarti dia harus membuang 3 kartu dari inhibitor stack. Seperti itu. Nah, barulah ketika dia sudah membuang kartunya, efeknya baru bisa jalan. Oke. Efek dari kartu Inferno sendiri adalah pemain musuh itu tetap mendiscard kartu apapun hasil dari trik dalam ronde ini, seperti itu. Nah, karena triknya ini karena dia menang, berarti saya discard 1, masuk sini terus tetap discard. Terus kemudian lanjut ini menang, lawan saya juga menang. Oke. Karena saya ini discard 1, berarti saya harus mendiscard 1 kartu dari tangan. Oke. Terus Oke, terus kemudian ini juga discard 1 kartu dari tangan. Saya discard 1 lagi sebenarnya ini. Lawan saya karena dia untuk fireball, karena dia menang kartu, memenangkan trick round, maka saya harus mendiscard 1 kartu dari deck. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nah, karena kartu saya habis, maka pada ronde berikutnya musuh saya memiliki power spell dikurangi 1. Seperti itu. Oke. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan karakter ability teman saya ini, yaitu Flame Soul Wizard, di mana apabila kita membayar Etherburst, kita melakukan Etherburst dan kristal, yang berarti kita mendiscard kartu dan juga discard token ini sebanyak X itu adalah bebas mau seberapa, maka kita dan apabila musuh saya memegang Magic Grass, yang pada saat ini dia memang memegang Magic Grass, maka dia bisa memaksa saya untuk mendiscard kartu dari deck saya sebanyak X kartu. Nah, karena teman saya ini mendiscard 3 kartu dari inhibitor stack dan juga membayar 3 token, maka saya harus mendiscard 3 kartu dari top deck. 1, 2, 3, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk permainannya. Silakan kita review. Oke, terus Magic Grass-nya diaktifkan terlebih dahulu ini. Karena ini menang, lawan saya menang, berarti saya mendiscard kartu terakhir saya. Nah, karena saya kartu deck saya sudah habis, maka saya dinyatakan kalah dan teman saya dinyatakan menang. Jadi seperti itu kira-kira permainan Etheric Duel yang saya buat untuk lomba Gimersia Creator Camp 2025 untuk Kota Salatiga. Saya Nuruddin Ma'ruf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.